Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desyafatul Anbiya, NIM 0521000892. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktik 1 mata kuliah administrasi server. Sebelum itu saya akan menginstal dahulu sistem operasi CentOS-nya ya, menggunakan Oracle VirtualBox. Kita new, namanya tugas 1, foldernya biarkan ISO-nya pilih CentOS 7 x64. Oke, ini sudah otomatis, ini kita skip. Untuk RAM-nya saya akan isi 4 GB, CPU-nya 4 core, harddisknya buat baru, kemudian finish. Pastikan networknya NAT ya, supaya internetnya jalan. Langsung saja kita start. Kita pilih install CentOS 7. Oke, ini dia. Pilih bahasanya. Untuk wizard instalasinya saya akan pilih English saja. Continue. Pertama kita ubah dulu time zone-nya, sesuaikan dengan tempat masing-masing. Di sini saya menggunakan Jakarta. Keyboardnya biarkan sudah sesuai English, bahasanya English. Installation source software biarkan. Nah, ini dia di installation destination. Di sini bisa manual, bisa otomatis. Saya akan pilih otomatis saja. Dan networknya kita jalankan ya. Kalau sudah dapat IP, tandanya sudah connect. Langsung saja bikin installation. Nah, selama proses instalasi kita atur dahulu root passwordnya untuk akun rootnya ya. Di sini saya akan isi lalu buat user adminnya yang punya akses sudo ya, seperti root. Jika sudah, tinggal tunggu saja. Tunggu sampai selesai.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut, klik reboot. Oke, kita pilih yang atas. Lanjut, kita akan membaca soalnya ya. Fokus di instruksi praktik yang ini. Di sini sudah masuk ke halaman login dan persiapan. Login ke dalam sistem CentOS menggunakan akses root. Saya akan masuk menggunakan username admin ya, yang tadi sudah kita buat, bukan yang rootnya, karena yang admin juga sudah memiliki administrator atau sudo. Oke, sudah masuk. Pembuatan user baru. Buat 2 user baru dengan detail berikut. User pertama, nama lengkap, nama mahasiswa, username, name, password disesuaikan. Oke. Untuk membuat user itu menggunakan user add. Namanya itu menggunakan -c ya. Ini sebenarnya mah komen ini tuh. Kita isi ini. Kemudian username-nya apa? Name saya ini 052 100. Kemudian enter. Oh, di sini invalid username. Sepertinya tidak boleh angka semua ya. Diawali oleh angka, jadi saya akan tambahkan user. Oke, harus menggunakan sudo. Sudah. Kemudian user yang kedua adalah user test. Username user test, password disesuaikan. Oke, username-nya user test, namanya user test. Nah, ini baru membuat akunnya ya, belum mengatur passwordnya. Untuk mengatur passwordnya itu menggunakan password. Username-nya apa? Ini saya akan atur password untuk username, harus menggunakan sudo. Password barunya misal rahasia 123. Rahasia 123. Sukses. Lalu kita atur yang user test. Misal rahasia 456. Oke. Setelah membuat user, tampilkan isi file etc password dengan perintah cat etc password. Oke, kita coba cek. Nah, ini dia akun yang tadi sudah kita buat. Ada username, namanya disiapa tahun dia, ini direktorinya dan filenya, lalu user test. Lanjut ke pengelolaan grup dan hak akses. Masukkan username mahasiswa ke dalam grup yang memiliki akses setara root, misalnya well. Oke, pertama kita akan coba cek dahulu grup yang dimiliki oleh user name. Grupnya itu sebentar, user 100.92. Nah, ini dia pas grupsnya itu sama seperti nama username-nya. Untuk menambahkan user ke grup well, caranya user mode -a itu open, kemudian G kapital, yaitu menambahkan ke well
dan terakhir username-nya. Seperti ini. Oke, harus menggunakan sudo. Sudah. Kemudian kita cek lagi. Nah, ini dia tertambahkan ya, grup si username itu ada 2, itu namanya sama dengan well. Kemudian logout dari sesi root, kemudian login kembali sebagai user. Oke, cara untuk logout di terminal itu cukup exit, kemudian kita masuk ke username. Seperti ini, passwordnya rahasia 123. Oke, masuk. Lanjut ke manajemen password dan monitoring login. Ganti password username dengan password baru. Oke, caranya password cukup seperti ini, dia akan mengganti password yang sedang aktif. Current passwordnya rahasia rahasia 123. Password barunya misal rahasia 321. Oke, tidak bisa, misal tes 123. Oke, terlalu simpel katanya. Misal currentnya 123, barunya itu diki 123. Oke. Sukses. Kemudian logout, lalu login kembali menggunakan password baru. Oke. Sukses menggunakan password baru. Jalankan perintah berikut untuk memantau aktivitas login. Pertama, ini untuk mengecek user yang sedang aktif atau yang sedang login. Terlihat di sini ada satu. Kemudian kelas. Untuk kelas ini adalah seperti log ya. Aktivitas terakhir yang user yang login itu siapa saja. Pertama itu admin, lalu username dia login, logout, kemudian login lagi. Nah, ini still login, sedang login untuk sesi saat ini. Lanjut ke konfigurasi DNS resolver. Edit file etc resolve menggunakan teknik sudo. Oke, kita tambahkan konfigurasi DNS berikut. Oke, apakah ada nano ya? Saya akan menggunakan program nano. Ternyata tidak ada. Untuk menginstal nano, kita akan update dahulu repositorinya. Caranya sudo yum update. Passwordnya. Oke, nah ini terjadi error ya. Sepertinya repositorinya itu sudah mati karena si CentOS ini sudah tidak dilanjutkan ya, dilanjutkan dengan distro yang namanya Rocky Linux. Untuk mengatasi ini, setelah saya baca-baca artikel, yaitu perlu mengedit file yang ada di etc CentOS bukan etc repository apa ya, coba error list. Oke, katanya harus mengedit. Nah, ini dia yum repos. CentOS base. Nah, ininya
kita edit mirror list ini, kita komen, yang base URL nya kita uncomment, cuman mirrornya itu kita ubah jadi forward. Begitupun yang ada di bawahnya, kita komen, ini kita hapus komennya ini. Oke. Oke, setelah itu kita save. Apakah kita coba langsung install Nano. Oke, sedang menginstal. Dia secara otomatis mengupdate repository dulu ya. Kita tunggu. Ini sudah 20 menit. Setelah install Nano, saya akan mengedit file ini, kita cari soft. Lalu, nah untuk package dig ataupun NSLookup juga belum terinstall. Oke, Nano sudah terinstall. Kemudian kita akan menginstal DM Utils. Apa ya? NSLookup package. Ada di bin DM Utils. Ups, tidak ada ternyata. Bin Utils. Bin Utils. Nah, ini dia. Ini itu untuk menginstal package dig atau NSLookup nya ya. Oke, sudah selesai. Kemudian kita langsung saja sudo nano etc resolve. Ini kita hapus, ganti menjadi 208.67 222 server 7.20.20. Lalu kita tes dig www.id. Harusnya dia mengarah ke yang ini, belakangnya 22. Oke, sudah sesuai. Kita coba ke Google, harusnya sama sih. Oke, sama, menggunakan server 222. Begitupun menggunakan perintah NSLookup. Oke, ini servernya menggunakan 22. Oke, lanjut ke F, pengelolaan user test. Masih dalam user name, lakukan perubahan password untuk user test. Untuk mengubah password user test menggunakan perintah password user test, harus menggunakan sudo. Password barunya itu sukses. Kemudian hapus user test dari sistem. Nah, untuk menghapus user itu menggunakan userdel. Username-nya apa? Jangan lupa menggunakan sudo,
Lalu kita cek, tampilkan kembali isi password untuk memastikan user terhapus. Nah, ini terlihat hanya ada password username. Untuk yang user test sudah terhapus ya. Oke, sudah selesai soalnya. Mungkin ini sudah 23 menit. Mungkin ada bagian dari video yang dipercepat ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.